Siapa yang tidak kenal Kiesa Alvaro? Anak sulung mantan pasangan suami istri Pasha Ungu dan Okky Agustina ini sedang naik daun dan lagi terkenalnya berkat akting memukaunya di film Komang yang sudah ditonton jutaan orang. Tolong! Putar badanmu. Putar gimana? Ais, itu dia. Saya yang jatuh. Kok tangkap saya? Kenapa kok tidak tangkap saya? Aduh, bagaimana sih? Lu tidak bisa nasi orang ini. Meski sukses jadi aktor, Kiesa tidak meninggalkan dunia menyanyi. Bahkan menapaki usianya yang sudah kepala dua, Kiesa makin plek ketiplek alias mirip seperti ayah Pasha Ungu. Gaya penampilan maupun vokalnya saat bernyanyi. Belum lama ini, Kiesa pernah ngejam bareng sama ayah Pasha menyanyikan lagu Komang. Di rumah nyanyi, kalau main ke rumah pasti. Kalau nggak ayah main piano, kayak kemarin aku baru upload tuh lagu Komang. Terus kadang gitaran bareng gitu di rumah. Terus ngulik-ngulik lagu. Kadang sampai sekarang tuh ayah masih narsis loh, masih kayak nih kak, ini lagu baru ayah nih kak, gimana nih kak? Sadis nggak nih kak? Mau dijawab enggak, jajan nggak turun. Sadis ya. Kayaknya tuh masih lucu banget lah di umur dia yang sekarang itu masih sangat asik untuk diajak ngobrol gitu. Masih bisa ngapain aja gitu, mau diajak kemana ayo, mau main apa ayo, ngobrol apapun ayo gitu. Baru kemarin ke rumah ayah tuh ada kali aku ngobrol 8 jam ya, 8 jam. Kiesa Alvaro benar-benar anak kandung Pasha Ungu. Tak cuma gaya, penampilan dan suara Kiesa juga mewarisi darah seni sang ayah. Tak hanya jago akting dan bernyanyi, Kiesa juga mahir main lebih dari satu instrumen alat musik, seperti gitar, keyboard, dan drum. Karena prinsipku emang aku pengen bisa semua tanpa harus jago gitu. Yang penting ya kalau kayak piano, gitar, yang penting tahu kunci dasar, tahu cara main, misalnya genre pop, genre apa tahu. Kalau untuk ngulik lebih dalam kayak fingerstyle terus pentatonic apa segala macam enggak. Piano pun sama gitu. Cuma lagi seneng drum lagi seneng. Lucunya, meski anak kandung vokalis band ternama dan legend, Kiesa ternyata bisa main alat musik bukan belajar sama ayah Pasha Ungu. Aku diracunin sama supirku, jujur, iya. Belajar gitar sama supirku, terus mulai suka drum, mulai suka piano dari supirku juga gitu. Dia, supirku emang penikmat musik lah gitu, jadi ngobrol sama dia, sama Mang Ujang gitu. Dan belajarnya pun juga dari dia? Gitar ya, cuma kalau piano aku banyak ketemu sama pianis, terus kalau drummer, temanku kebetulan drummer jadi sama temanku. Justru dari keluarga musisi pun justru belajarnya nggak dari orang tua atau gitu? Enggak, karena biar dapat POV yang beda, biar dapat cara yang main yang beda gitu. Dari sekian banyak alat musik yang dikuasai, Kiesa lagi senang main instrumen drum. Selain alat musik, main drum juga bisa jadi wadah pelampiasan emosi. Karena hal baru, suka main drum di aplikasi HP, terus kok seru ya gitu. Terus sempat di satu acara, kebetulan bagianku drum, yang tadi main ngasal kok enak nih. Terus buat ngelepas emosi juga biasanya. Kalau lagi kesel lagi apa main drum pasti. Aku tahu teorinya, cuma nggak bisa ngelakuinnya dulu tuh. Cuma tahu kalau mencet ini bunyinya ini, mencet ini bunyinya ini. Tapi buat maininnya, buat nge-shuffle apa segala macem, rutin-rutinnya aku nggak tahu. Nah itu nanya sama teman. Menurutku drum itu salah satu yang inti, yang paling penting di satu musik gitu. Dia yang bantu ngeramein, dia yang bantu build up tension, build up emosi untuk pendengarnya gitu, dan membantu menyampaikan di dalam lagunya. Tak hanya mewarisi darah seni ayah Pasha Ungu, Kiesa Alvaro juga menjadi bodyguard untuk bunda kandungnya, Okky Agustina. 2 kali kawin cerai membuat Kiesa sangat posesif, protektif, dan selektif kepada sang bunda, terutama untuk urusan asmara dan laki-laki.
Jika Bunda Oki sedang dekat dengan lelaki, Keisa bakal jadi garda terdepan yang akan menyeleksinya. Kalau misalkan ada Bunda cerita ada cowok misal gitu, terus aku bilang, enggak Bun, itu pasti endingnya dia mau begini nih, misalnya gitu. Udah tahu dulu. Pasti dia maunya ini nih, ya udah tahu duluan aku. Ya, oh yang ini nggak punya duit, yang ini punya duit, itu kelihatan tuh. Ya, kadang aku iseng buka chatnya Bunda misal gitu kan. Coba lihat chatnya sama itu Bun. Oh kalau ini dia mau ngajak makan, bisa ngajak makan dia mau kesini, jangan. Oh udah nggak perlu ganteng, udah nggak perlu apa, yang penting bisa tanggung jawab itu aja. Terserah deh, mau gimana itu tanggung jawab aja. Jadi kamu selektif ya? Dan gajinya di atas saya. Nah itu yang repot kan? Aduh. Ya gajinya di atas saya, harus di atas saya. Ya kok nggak saya aja di bapaknya. Ngapain? Nggak ya kan maksudnya. Biar aku realistis aja lah gitu. Kalaupun itu ada misal Allah kasih jodoh lagi gitu, yang ketiga ya itu sudah bukan mikirin Bunda lagi, ya udah harus mikirin anak gitu. Udah bukan hubungan kalian yang perlu lagi pikirin Miro masih kecil apa segala macam. Bisa nggak dia nerima Miro gitu dengan kebandelan dengan keisengannya Miro gitu. Bisa nggak terima punya anak yang jarang pulang ke rumah karena harus kerja bolak-balik segala macam. Bisa nggak nerima Nasya yang centil, yang bawel, yang apa, itu kan yang dipikirin gitu. Ya, tumbuh dan besar sebagai anak broken home, korban perceraian orang tua, benar-benar mendewasakan Kiesa Alvaro. Meski sudah sukses di usia 20 tahun dan jalan karirnya masih terbentang lebar, Kiesa mengaku tidak mau pasang target untuk masa depan hidupnya. Jawabanku pasti akan template, ditambah dengan abis umrohin Bunda sama Miro, aku udah gak ada tujuan lain dalam hidupku. Tinggal ngalir aja udah, mau dibawa kemana ayo deh. Karena udah pencapaianku itu, maksudku pencapaian dalam hidupku ya aku bisa kayak gitu. Setelah itu mau materi mau apa aku udah gak gimana, hidup santai banget kali ya. Nggak tahu deh ini bagus apa enggak, tapi aku sepasrah itu. Ya udah mau dibawa kaya banget ya udah, dibawa miskin banget ya udah, nggak ada. Kita jalan. Udah aku udah nggak ada ketakutan apa dalam hidup tuh maksudnya. Dibawa susah lagi udah pernah, dibawa naik lagi. Nah aku malah takut naik. Aku lebih takut naik daripada turun. Karena di level ini aja aku ngerasa aku masih kayak gue agak sombong deh kalau gue begini. Kayak gue over deh, kayak gue norak deh kalau kayak gini. Itu pun masih jauh dari kata kaya gitu. Gimana kaya? Makanya enggak lah. Ya enggak. Aku takut aku akan berbeda nanti. Cara aku respon sama orang, cara aku ngeliat Bunda, cara aku ngeliat Om Ali, cara aku ngeliat adik-adikku takutnya akan beda. Takutnya malah jadi apa-apa duit gitu. Aku enggak mau.